Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tekbir Ahmad. Di sini saya akan membahas sedikit beberapa pembahasan yang ada di kelompok saya. Yaitu pembahasan pertama yaitu sejarah kelahiran dinasti Abbasiyah. Baik, langsung saja. Adapun sejarah kelahiran dinasti Abbasiyah berawal sejak merapuhnya kekuasaan Bani Umayyah yang berujung pada keruntuhan dinasti Umayyah di Damaskus. Dengan segala konflik yang ada pada tubuh Bani Umayyah, menjadikan Bani Abbasiyah maju sebagai pengganti kepemimpinan umat Islam. Wajah resolusi kepemimpinan Bani Abbasiyah terhadap Umayyah banyak mendapat simpati dari masyarakat, terutama dari kalangan Syiah. Dukungan itu hadir disebabkan janji untuk menegakkan kembali keadilan seperti yang dipraktekkan oleh Khulafaur Rasyidin. Pemikiran mengenai siapa yang berhak untuk menjadi kepemimpinan setelah Rasulullah menjadi latar belakang upaya Bani Abbasiyah untuk mendirikan pemerintahan. Setelah meninggalnya Rasulullah, Bani Hashim sebagai pemenang dalam hal pemikiran dan merupakan keturunan Rasulullah mengatakan bahwa yang berhak untuk berkuasa adalah keturunan Rasulullah dan anak-anaknya. Maka dari itu mereka menyusun strategi dan persiapan yang dipimpin oleh Imam Muhammad bin Ali, salah seorang keluarga Abbasiyah yang tinggal di Humaimah, untuk melakukan propaganda bahwa orang-orang Abbasiyah lah yang berhak memegang peran sebagai khalifah Islam. Muhammad Ali tidak menonjolkan nama Bani Abbasiyah, melainkan menggunakan nama Bani Hashim untuk menghindari perpecahan dengan kelompok Syiah. Strateginya berhasil menggabungkan berbagai kekuatan, terutama antara pendukung fanatik Ali bin Abi Thalib dengan kelompok lain. Imam Muhammad bin Ali mencoba melancarkan berbagai aksi propagandanya dengan mengangkat 12 propagandis yang tersebar di berbagai wilayah seperti di Khurasan, Kufah, Irak, dan Mekkah. Ada seorang tokoh propagandis yang dulunya merasa dirugikan selama pemerintahan Bani Umayyah. Ia bernama Abu Muslim al-Khurasani. Ia mencoba mempengaruhi kelompok lain dengan menyebarkan isu ketidakadilan ketika masa pemerintahan dinasti Umayyah. Hal ini berhasil menarik perhatian dan simpati kelompok lain, terutama kelompok yang sangat membenci Bani Umayyah, dan kemudian menyatakan kesetiaannya kepada Abu Muslim al-Khurasani untuk membela Bani Hashim dan Bani Abbas. Pada tahun 743 Masehi, Muhammad bin Ali meninggal dan gerakannya dilanjutkan oleh putranya yang bernama Ibrahim al-Imam, yang kemudian menunjuk Abu Muslim al-Khurasani sebagai panglima perang karena keahliannya dalam menarik simpati kelompok lain. Strategi yang digunakan oleh Abu Muslim adalah dengan mempengaruhi kelompok lain yang kecewa akan pemerintahan Bani Umayyah. Ia berhasil mengumpulkan penduduk dari berbagai desa guna mendukung gerakannya, yaitu untuk mengembalikan kekhalifahan kepada Bani Hashim, baik dari keturunan Abbas bin Abdul Muthalib maupun dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Gerakan semakin gencar dilakukan hingga akhirnya Ibrahim al-Imam meninggal dan menyerahkan kepemimpinannya kepada saudaranya yang bernama Abdullah bin Muhammad, yang lebih terkenal dengan nama Abul Abbas As-Safa. Abu Muslim al-Khurasani yang dipercaya menjadi panglima perang menyusun strategi bersama Abul Abbas As-Safa yang menghasilkan sebuah kekuatan yang besar dan sangat ditakuti oleh Bani Umayyah. Akhirnya pada tahun 132 Hijriah, Khalifah Marwan II tewas dalam pertempuran di Busir. Awalnya Khalifah Marwan II bersama 120.000 tentaranya berusaha bertahan dengan menyeberangi sungai Tigris menuju Zabhulu. Namun gerakan tersebut berhasil dikalahkan oleh Bani Hashim
dan Khalifah Marwan II tewas dalam pertempuran. Hal ini menjadi tanda berakhirnya pemerintahan dinasti Umayyah dan awal berdirinya dinasti Abbasiyah. Adapun pembahasan selanjutnya itu khalifah besar dinasti Abbasiyah. Yang pertama, adapun khalifah besar dinasti Abbasiyah itu yang pertama Abu Ja'far Al-Mansur, pendiri kota Baghdad. Adapun biografi singkat dari Abu Ja'far Al-Mansur bin Muhammad bin Ali bin Abdullah Ibnu Abbas bin Abdul Muthalib, lahir di Hamimah pada tahun 101 Hijriah. Ibunya bernama Salamah Al-Barbariyah yang merupakan seorang perempuan dari suku Barbar. Abu Ja'far merupakan saudara dari Ibrahim Al-Imam dan Abul Abbas As-Safa. Abu Ja'far merupakan khalifah kedua Bani Abbasiyah. Ia diangkat menjadi khalifah karena penobatannya sebagai putra mahkota oleh kakaknya Abul Abbas As-Safa pada tahun 754 dan kemudian dilantik menjadi khalifah pada saat usia 36 tahun. Kepribadian yang dimiliki oleh Abu Ja'far Al-Mansur sangatlah menarik, tegas, bijaksana, adil, berpemikiran maju, alim, pemberani, dan memiliki pemikiran yang maju menjadi sebuah kelebihan yang dimilikinya. Peradaban Islam sangatlah maju pada zamannya karena sifat beliau yang sangat mencintai ilmu pengetahuan. Ketika perjalanan menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji, beliau meninggal dunia. Beliau menjalankan pemerintahannya selama lebih dari 22 tahun. Beliau meninggal pada tanggal 7 Zulhijjah tahun 158 Hijriah atau 775 Masehi di usianya yang ke-57 tahun, dan jenazahnya dimakamkan di Makkah. Khalifah yang selanjutnya itu Khalifah Harun Ar-Rasyid, pemimpin bijaksana dan peletak dasar pemerintahan modern. Adapun biografi singkatnya yaitu Harun Ar-Rasyid lahir di Rai pada tahun 766 dan wafat pada tanggal 24 Maret 809 di Tus, Khurasan. Harun Ar-Rasyid adalah khalifah kelima dari kekhalifahan Abbasiyah dan memerintah antara tahun 786 hingga 803. Ayahnya bernama Muhammad Al-Mahdi, khalifah yang ketiga, dan kakaknya Musa Al-Hadi adalah khalifah yang keempat. Ibunya Juraisyah dijuluki Khayzuran, berasal dari Yaman. Meski berasal dari dinasti Abbasiyah, Harun Ar-Rasyid dikenal dekat dengan keluarga Barmaki dari Persia. Di masa mudanya, Harun banyak belajar dari Yahya ibnu Khalid al-Barmak. Karena kecerdasannya, pada usia muda ia sudah terlibat dalam pemerintahan ayahnya. Pada masa kepemerintahan ayahnya, ia 2 kali didaulat untuk memimpin ekspedisi militer untuk menyerang Bizantium sampai ke pantai Bosporus. Pada ekspedisi ini ia didampingi oleh para jenderal dan veteran. Tentunya ia sebelum terjun ke medan perang, ia mendapatkan pendidikan ketentaraan. Harun Ar-Rasyid menjabat menjadi khalifah setelah saudaranya Musa Al-Hadi wafat. Beliau diangkat menjadi khalifah pada usianya yang masih sangat muda, yaitu 23 tahun. Harun Ar-Rasyid dikenal sebagai seorang pemimpin yang sangat mulia. Sifat tegas dan bijaksana serta dapat mengendalikan dirinya menjadikannya sangat disenangi rakyatnya. Selain itu, Harun Ar-Rasyid juga seorang pemimpin yang dermawan dan sangat pemurah hatinya. Pada masa kepemimpinannya tidak ada rakyat kelaparan dan teraniaya. Di antara sifat-sifat Harun Ar-Rasyid yang amat menonjol ialah beliau kadang-kadang diumpamakan sebagai angin rebut yang kencang, dan kadang pula sebagai angin yang bertiup sepoi-sepoi basah. Beliau lebih mengutamakan akal daripada emosi. Kalau marah, beliau begitu garang dan menggelegar seluruh tubuh, dan kalau memberi nasihat, beliau menangis terseduh-seduh. Adapun khalifah yang selanjutnya itu Khalifah Abdullah Al-Makmun, khalifah pembaharu ilmu pengetahuan. Pada 1 September tahun 813 Masehi,
Berakhirlah perang saudara antara kedua anak Harun ar-Rasyid, yaitu Al-Amin dan Al-Ma'mun. Khalifah Al-Amin kalah dan kepalanya dipenggal, lalu Al-Ma'mun menduduki tahta kekhalifaan dinasti Abbasiyah sebagai khalifah ke-7. Pada periode Al-Ma'mun berkuasa, ilmu pengetahuan berkembang pesat lewat penguatan institusi baik Al-Hikmah. Namun nama Al-Ma'mun menjadi cacat di mata para ulama tradisional akibat peristiwa Mihnah. Al-Ma'mun lahir di malam Khalifah Musa al-Hadi wafat, atau saat ayahnya Harun ar-Rasyid dibayat menjadi khalifah. Maka pada malam 14 September tahun 786 Masehi itu terdapat 3 peristiwa. Yang pertama, wafatnya seorang khalifah. Yang kedua, diangkatnya khalifah baru. Dan yang ketiga, lahirnya calon khalifah. Al-Ma'mun berusia sekitar 27 tahun saat menjadi khalifah. Dia adalah tokoh Bani Abbasiyah yang paling istimewa dalam kemauannya yang kuat, kesabaran, keluasan ilmu, kecemerlangan ide, kecerdikan, kewibawaan, keberanian, dan ketolerannya. Dia memiliki kisah hidup panjang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Sayangnya jejak kehidupannya yang demikian baik sedikit tercemari dengan peristiwa yang menggemparkan saat dia mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Tidak seorang pun dari khalifah Bani Abbasiyah yang lebih pintar darinya. Dia adalah seorang pembicara yang fasih dan singa podium yang lantang. Tentang kefasihannya dia berkata, juru bicara Muawiyah adalah Amr bin As, juru bicara Abdul Malik adalah Hajjaj, dan juru bicara saya adalah diri saya sendiri. Disebutkan bahwa di dalam Bani Abbas itu ada Fatihah atau pembukaan, dan Wastila atau penengah, dan Khatimah atau penutup. Adapun pembukaannya adalah As-Safa, penengahnya adalah Al-Makmun, dan penutupnya adalah Al-Muttadhid. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan penggantian Umayyah oleh Abbasiyah ini dalam kepemimpinan masyarakat Islam lebih dari sekedar penggantian dinasti, merupakan revolusi dalam sejarah Islam, revolusi Prancis dan revolusi Rusia. Di dalam sejarah Barat, seluruh anggota keluarga Abbas dan pimpinan umat Islam mengatakan setia kepada Abul Abbas As-Safa sebagai khalifah mereka. As-Safa kemudian pindah ke Ambar, sebelah barat sungai Efrat dekat Baghdad. Kekhalifaan As-Safa hanya bertahan selama 4 tahun 9 bulan. Dia wafat pada tahun 136 Hijriah di Ambar, satu kota yang telah dijadikannya sebagai tempat kedudukan pemerintahan. Ia berumur tidak lebih dari 33 tahun. Bahkan ada yang mengatakan umur As-Safa ketika meninggal dunia adalah 29 tahun. Selama dinasti Abbasiyah berkuasa, pola pemerintahan yang diterpakan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik itu, para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah dalam periode berikut. Yang pertama, masa Abbasiyah 1, yaitu semenjak lahirnya Daulah Abbasiyah tahun 132 Hijriah sampai meninggalnya Khalifah Al-Wastik tahun 232 Hijriah. Yang kedua, masa Abbasiyah 2, yaitu mulai Khalifah Al-Mutawakkil pada tahun 232 Hijriah sampai berdirinya Daulah Buwaihiyah di Baghdad pada tahun 334 Hijriah. Yang ketiga, masa Abbasiyah 3, yaitu dari berdirinya Daulah Buwaihiyah tahun 334 Hijriah sampai masuknya kaum Saljuk ke Baghdad tahun 447 Hijriah. Dan yang terakhir, masa Abbasiyah 4, yaitu masuknya orang-orang Saljuk ke Baghdad tahun 447 Hijriah sampai jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan pada tahun 656 Hijriah. Baik, adapun pembahasan selanjutnya itu perkembangan politik
administrasi dan kondisi sosial pada masa Bani Abbasiyah. Sejarah telah mengukir bahwa pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah, umat Islam benar-benar berada di puncak kejayaan dan memimpin peradaban dunia. Saat itu von Krumbbaum misalnya dalam bukunya Klasikal Islam menggambarkan masa pemerintahan Bani Abbasiyah merupakan golden age, masa kejayaan dan keemasan dalam sejarah perjalanan peradaban Islam, terutama pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Begitu juga George Zaidan menggambarkan hal yang sama, bahwa Daulah Abbasiyah merupakan zaman di mana kedaulatan umat Islam telah sampai pada puncak kemuliaan, baik kekayaan, kemajuan ataupun kekuasaan. Pada zaman inilah telah lahir berbagai ilmu pengetahuan Islam seperti filsafat, astronomi, kedokteran, fisika, matematika dan sebagainya, dan juga telah diterjemahkan ilmu-ilmu penting ke dalam bahasa Arab. Daulah Abbasiyah berkuasa kurang lebih selama 5 abad, yaitu mulai tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah. Untuk mempermudah dalam menganalisa perkembangan politik selama pemerintahan yang panjang tersebut, perlu dibuat peta periodisasi perjalanan politik selama pemerintahan Abbasiyah. Yaitu yang pertama itu perkembangan politik Abbasiyah periode 1. Pada masa pemerintahan Abbasiyah 1 ini, kebijakan-kebijakan politik yang dikembangkan antara lain memindahkan ibu kota negara. Langkah awal yang diambil As-Safa adalah memindahkan ibu kota negara dari Damaskus yang dahulu ibu kota Umayyah dipindahkan ke Baghdad. Alasan pemindahan ibu kota negara ini untuk menghindari situasi yang tidak menentu baik di Damaskus maupun di Kufah yang masih kelihatan pelin-pelan. Dengan dipindahkannya ibu kota negara ini, diasumsikan roda pemerintahan akan berjalan dengan lancar dan cepat maju. Di samping secara geografis letaknya amat strategis, karena Baghdad yang bekas wilayah kekuasaan Persia waktu itu sudah menjadi basisnya pemimpin-pemimpin besar, sarjana dan filosof-filosof besar. Semenjak terjadinya kontak dengan Mesir dan Romawi, kerangka tersebut diambil dari John H. Krames, Encyclopedia of Islam. Memusnahkan keturunan Bani Umayyah. Menurut Syekh Mahmudun Nasir, As-Safa dalam menerapkan kebijakan pemusnahan anggota keluarga Umayyah dengan jalan yang kejam dan licik. Pada suatu ketika, As-Safa mengundang 90 orang keluarga Umayyah untuk suatu upacara, tapi kemudian membunuh mereka secara kejam dan curang. Dan yang kedua, perkembangan politik Abbasiyah periode 2. Dalam periode 2 ini, kekuasaan politik Abbasiyah mulai menurun dan terus menurun, terutama kekuasaan politik pusat, karena negara-negara bagian sudah tidak begitu mempedulikan lagi dengan pemerintahan pusat, kecuali pengakuan secara politis saja. Kekuasaan militer pusat pun mulai berkurang pengaruhnya, sebab masing-masing panglima di daerah-daerah sudah berkuasa sendiri. Bahkan pemerintahan daerah pun telah membentuk tentara sendiri. Wilayah-wilayah kekuasaan Abbasiyah secara politis sudah mulai cerai-berai. Ikatan-ikatan mulai putus satu persatu antara wilayah Islam. Di wilayah barat Andalusia, Bani Umayyah telah bangkit lagi dengan mengangkat Abdullah al-Rahman Nasir menjadi Amir al-Mu'minin. Di Afrika Utara, Syiah Ismailiyah bangkit dan membentuk Daulah Fatimiyah dengan mengangkat Ubaidullah al-Mahdi menjadi khalifah, dan kota Mahdiyah dekat Tunisia dijadikan pusat kerajaan. Yang kedua itu perkembangan administrasi. Dalam bidang administrasi negara, masa Daulah Abbasiyah tidak jauh berbeda dengan masa Umayyah. Hanya saja pada masa ini telah mengalami kemajuan perbaikan dan
penyempurnaan. Secara umum menurut Philip Kahiti, kendali pemerintahan dipegang oleh khalifah sendiri, sementara dalam operasinya yang menyangkut urusan sipil dipegang oleh wazir. Masalah hukum diserahkan kepada qadi atau hakim, dan masalah militer dipegang oleh amir atau jenderal. Sistem pemerintahan Abbasiyah bersifat sentralisasi dalam kesadaran darurat. Sering khalifah menyerahkan pemerintahan kepada panglima besar angkatan perang dan diberi gelar Amirul al-Umara. Dan yang ketiga yaitu kondisi sosial dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah, kelas kaum muslim Arab yang tinggal di Suriah menempati tingkatan yang tinggi. Hal itu menimbulkan kecemburuan masyarakat Islam lainnya. Akhirnya hal itu menjadi penyebab utama runtuhnya dinasti Umayyah. Kekecewaan yang terus menerus membuat mereka memberontak. Berdirinya dinasti Abbasiyah tidak terlepas dari bantuan masyarakat muslim lainnya. Kaum muslim Arab yang mendukung dinasti Abbasiyah terdiri dari penduduk Mekah, Madinah, Irak, dan Qumsyiah. Dinasti Abbasiyah berhasil mendapatkan dukungan tersebut dengan seruan sebagai sesama kaum yang tertindas dan sesama keturunan Hashim. Dukungan kaum muslim non-Arab yang terbesar datang dari orang-orang Persia. Mereka merasa haknya sebagai warga negara terabaikan. Dukungan tersebut membuat dinasti Abbasiyah memiliki kekuatan yang besar hingga mampu menumbangkan dinasti Umayyah. Oleh karena itu, pada masa dinasti Abbasiyah yang hak-hak mereka disamakan, bahkan dalam beberapa periode masyarakat muslim non-Arab memegang peranan yang sangat penting dalam pemerintahan. Beberapa golongan non-Arab yang mempunyai peranan penting dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah adalah keluarga Barmak, dinasti Buwayhi, dan dinasti Saljuk. Dinasti Buwayhiyah merupakan putra Buwayh yang berasal dari suku Dailami yang menempati daerah pegunungan di sebelah barat daya Laut Kaspia. Mereka terdiri dari Ali bin Buwayh yang berkuasa di Isfahan, Hasan bin Buwayh yang berkuasa di Rai dan Jabal, dan Ahmad Buwayh yang berkuasa di Al-Ahwaz dan Khuzistan. Mereka juga mengakui kedudukan khalifah dinasti Abbasiyah. Keberadaan dinasti Saljuk dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah hampir sama dengan dinasti Buwayhiyah. Mereka menjadi penguasa yang sesungguhnya, sementara khalifah dinasti Abbasiyah hanya menjadi simbol di istana Baghdad. Berbeda dengan dinasti Buwayhiyah yang beraliran Syiah. Dinasti Saljuk adalah golongan Islam Sunni, sama dengan dinasti Abbasiyah. Interaksi bangsa Arab dengan bangsa-bangsa non-Arab itu memberikan khazanah baru dalam bidang sosial budaya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.